Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, kembali lagi jumpa bersama Ustadz dalam pelajaran fikih. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar tentang kebersihan dan menjaga diri dari najis. Ya, silakan anak sekalian buka buku paketnya di halaman 25. Ya. Di halaman 24 atau 25. Baik, langsung saja anak-anak sekalian, kita masuk ke pelajaran kita. Ya, dari pelajaran ini Ustaz harapkan anak-anak sekalian sudah setelah mempelajari ini anak-anak sekalian bisa membaca mandiri tanpa dipandu oleh Abi dan Umi. Baik anak-anak, materi kita adalah menjaga kebersihan dan menjaga diri dari najis, ya. Langsung saja anak-anak, kebersihan, perhatikan di sini, kebersihan sangat diperhatikan dalam agama Islam, ya. Kita rawat diri dan sekeliling kita dari kotoran agar tetap bersih dan terhindar dari najis. Mohon maaf, ini adalah najis, ya. Bukan nasjis, tapi najis. Coret ya. Baik. Jadi, Ustaz ulangi, anak-anak sekalian ya, perhatikan kebersihan sangat diperhatikan dalam agama Islam. Kita rawat diri dan sekeliling kita dari kotoran agar tetap bersih dan terhindar dari najis. Ya. Baik anak-anak, Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi seperti ini ya. Ikuti Ustaz ya anak-anak, perhatikan cara membacanya dan nantinya dihafal ya. Setelah dihafal nantinya anak-anak sekalian bisa kirim suaranya ke Google Classroom anak-anak ya. Perhatikan, dengarkan. Innallaha. Saya ulangi. Innallaha yuhibbut tawwabina. Yuhibbut tawwabina. Kita gabung ya. Innallaha yuhibbut tawwabina. Sekali lagi. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yuhibbul mutatahhirin. Sekali lagi. Wa yuhibbul mutatahhirin. Kita gabung semuanya dari awal hingga akhir. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, anak-anak nanti dihafal ya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita ya menyarankan atau memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, ini adalah artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang membersihkan diri. Nah, Al-Baqarah ayat 222. Anak-anak, silakan dihafal dengan artinya ya. Kemudian direkam dan dikirim ke Google Classroom anak-anak. Ya. Kemudian anak-anak, Rasulullah juga ya sudah menyampaikan kepada kita bahwa at-tahuru
satrul iman. Nah, Rasulullah juga sudah menyampaikan kepada kita dengan hadis beliau. Saya ulangi, dihafal juga ini ya. At-tahuru satrul iman. Saya ulangi ya, terakhir. At-tahuru satrul iman. Nah, jadi seperti itu cara bacanya. Jangan lupa dihafal. Dan artinya adalah kebersihan sebagian dari iman. Saya ulangi, kebersihan sebagian dari iman. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya, dihafal ya. Jadi tugas anak-anak untuk pekan ini ya ada dua, yaitu menghafal firman Allah dan hadis Nabi beserta artinya. Ya, jangan lupa ya. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, berdasarkan firman Allah dan hadis di atas, ya, yang mana hadis dan firman yang tadi kita bacakan ya? Nah, seperti ini hadisnya, firman Allah. Ya, ya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, ya. Dan hadis Nabi, at-tahuru satrul iman, ya. Maka kita harus selalu menjaga apa yang harus dijaga. Yang pertama adalah kebersihan badan kita, ya, kebersihan diri, ya, baik itu dari ujung rambut hingga ujung kaki harus dijaga kebersihannya, ya. Kemudian pakaian kita, baju, sepatu, kaos kaki, sandal, semua yang kita pakai, maka kita harus jaga kebersihannya, ya. Dan juga tempat, ya, tempat kita, ya, baik itu tempat makan, ya, tempat tinggal berupa rumah, tempat tidur, ya, kasur, bantal, kemudian anak-anak bisa menyebutkan sendiri lagi ya, tempat-tempat apa yang ada di rumah anak-anak sekalian yang harus dijaga kebersihannya, ya. Ya, jadi semua itu harus dijaga kebersihannya. Nah, dijaga kebersihannya dari apa? Kita jaga kebersihannya dari najis berat, najis ringan, dan najis sedang. Ya, baik. Jadi kita harus jaga kebersihan diri kita, kebersihan pakaian, kebersihan tempat dari najis berat, najis ringan, dan najis sedang. Ya, anak-anak sekalian ya, semoga dipahami. Kemudian anak-anak sekalian, pertemuan yang di video pembelajaran yang lalu, Ustaz sudah sempat menyinggung bagaimana sih cara membersihkan ketiga jenis najis tersebut. Najis berat, najis ringan, dan najis sedang. Ya, Ustaz ulangi ya. Di pertemuan yang, video pembelajaran yang lalu, Ustaz sudah menyinggung tentang bagaimana cara membersihkan ketiga jenis najis, yakni najis berat atau mughalladhah, najis ringan atau najis mutawassithah, dan najis sedang. Ya. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Untuk najis berat atau najis mughalladhah adalah kita bersihkan dengan cara dibasuh 7 kali. Ya, dan salah satunya dengan menggunakan tanah. Ya. Jadi di antara 7 basuhan tersebut, salah satunya kita harus menggunakan tanah. Ya. Saya sarankan supaya penggunaan tanah di urutan yang pertama. Kemudian sisa basuhan yang keenam menggunakan air. Di urutan yang kedua sampai dengan keenam. Kemudian yang kedua adalah anak-anak sekalian perhatikan ya. Cara bersuci dari najis ringan. Ya. Cara bersuci dari najis ringan atau mukhaffafah.
najis ringan atau mukhaffafah. Jangan lupa cara bacanya anak-anak sekalian adalah dengan cara, ya, perhatikan, dengan cara memercikkan air, mohon maaf ini ada kekurangan kata, memercikkan air ke tempat yang terkena najis tersebut, ya, dengan cara memercikkan air. Ustadz tulis saja di sini ya. Perhatikan, dengan cara memercikkan air. Aduh, mohon maaf, kesulitan. Baik, langsung saja kita lanjutkan lagi. Jadi, cara bersuci atau membersihkan diri atau tempat dari najis ringan atau mukhaffafah adalah dengan cara memercikkan, ya, air ke tempat, memercikkan air ke tempat yang terkena najis. Dan yang terakhir, cara bersuci dari najis sedang. Baik, saya ulangi, cara bersuci dari najis sedang atau mutawassithah. Baik, cara bersuci dari najis sedang atau mutawassithah adalah dengan cara menghilangkan najis itu. Ya, jadi tentunya setelah kita ambil najisnya, kita ibaratkan adalah kotoran kucing, ya, kotoran atau BAB kucing. Tentunya kita ambil atau kita buang najisnya, kemudian kita basuh dengan air. Ya, demikian anak-anak. Pembelajaran kita kali ini yakni kebersihan dan menjaga diri dari najis. Jadi, pembelajaran kita kali ini adalah kebersihan dan menjaga diri dari najis adalah kita membersihkan diri, pakaian, tempat dari najis berat, najis ringan, dan najis sedang. Kemudian cara membersihkannya atau bersuci dari ketiga jenis najis tersebut adalah tadi sudah sampaikan adalah dengan cara yang berbeda-beda antara satu najis dengan najis yang lain. Demikian anak-anak sekalian, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian video ini. Ustaz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ترتيل Ini validasi NI itu nggak antum kan?